Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Dion Natario. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai pemodelan farmakokinetika satu kompartemen pada pemberian intravena bolus dengan eliminasi orde pertama. Setelah mengikuti kuliah ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep pemodelan farmakokinetika satu kompartemen pada pemberian injeksi intravena bolus dosis tunggal dengan kecepatan eliminasi mengikuti kinetika orde pertama. Yang kedua, mampu menghitung parameter farmakokinetika satu kompartemen pada obat-obat yang diberikan melalui rute intravena bolus. Adapun kompetensi prasyarat yang dibutuhkan sebelum mengikuti kuliah ini adalah mahasiswa wajib memiliki pengetahuan mengenai kinetika orde pertama, penyelesaian persamaan diferensial dengan metode integrasi atau transformasi Laplace, logaritma, dan regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel atau kalkulator saintifik. Jika belum, Anda mungkin dapat mengikuti kuliah matematika dasar atau kembali mempelajari matematika pada jenjang SMA. Ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menurunkan model matematik pada pemodelan farmakokinetika ini. Yang pertama, obat diinjeksikan melalui rute intravena bolus satu kali secara cepat. Setelah diinjeksikan, obat akan masuk ke dalam tubuh dan terdistribusi secara cepat, sehingga konsentrasi obat di dalam tubuh dianggap homogen. Konsentrasi obat di dalam sirkulasi sistemik dan jaringan mengalami kesetimbangan dengan cepat, sehingga tubuh dapat dianggap sebagai satu kompartemen. Tubuh manusia dianggap sebagai sebuah kompartemen terbuka, yang berarti bahwa obat dapat keluar dan masuk dari tubuh. Eliminasi obat dari dalam tubuh atau kompartemen dianggap mengikuti kinetika orde pertama. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka laju perubahan obat di dalam tubuh dapat dinotasikan dengan rumus matematik sebagai dd per dt sama dengan min KEL kalikan D. dd per dt adalah laju perubahan jumlah obat di dalam darah atau sirkulasi sistemik per satuan waktu. Sedangkan KEL adalah konstanta kecepatan eliminasi orde pertama. Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat diturunkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, dd per d sama dengan min KEL kali dt. Kemudian disusun ulang sehingga menjadi dd per d sama dengan min KEL kali dt. Lalu kedua ruas diintegralkan. Maka menghasilkan ln d minus ln d0 sama dengan min KEL kali t. Nah, sebenarnya ada min KEL kali t dikurangi min KEL kali t0, tapi karena t0 adalah 0, maka tidak dituliskan. Kemudian ln d0 dipindah ruas sehingga menjadi ln d sama dengan ln d0 min KEL kali t. Nah, persamaan ini kemudian diubah menjadi bentuk eksponensial sehingga menghasilkan d sama dengan d0 kalikan e pangkat min KEL kali t. Nah, karena di dalam percobaan itu lebih mudah untuk mengukur konsentrasi daripada jumlah obat, maka perlu diubah dari D menjadi konsentrasi atau menjadi CP. Maka dibagi kedua ruas dengan volume distribusi. Volume distribusi adalah volume dari kompartemen. Sehingga menghasilkan CP. CP itu adalah D dibagi V sama dengan D0 dibagi V kalikan E pangkat min KEL kali T. Atau kalau dalam bentuk logaritma natural menjadi ln CP sama dengan ln D0 per V min KEL kali T. Di mana CP0 adalah D0 per V. Maka seringkali diubah juga persamaannya menjadi ln CP sama dengan ln CP0 min KEL kali T. Apabila digambarkan dalam kertas grafik, maka akan diperoleh grafik
seperti pada gambar A, itu adalah T versus CP pada skala linier, sedangkan gambar B itu adalah grafik antara T versus len CP. Nah, dari grafik len CP versus T ini, kita akan mendapatkan suatu hubungan yang linier. Nah, dari hubungan yang linier tadi kita dapat menghitung slope, di mana slope adalah minus KEL, sedangkan intercept adalah CP0. Ini nanti digunakan sebagai dasar dalam perhitungan parameter farmakokinetika. Nah, dari persamaan yang sebelumnya, kita dapat menghitung waktu paruh eliminasi. Waktu paruh eliminasi adalah waktu pada saat konsentrasi obat dalam plasma menjadi separuh dari konsentrasi awalnya, atau setengah CP0. Maka kita dapat mensubstitusikan setengah CP0 dalam persamaan menjadi len setengah CP0 sama dengan len CP0 min KEL kalikan T setengah. Sehingga dengan menyusun ulang persamaan tersebut didapatkan hubungan T setengah sama dengan len 2 per KEL. Berikutnya kita dapat menghitung luas area di bawah kurva atau AUC dengan metode integral. Jadi luas area di bawah kurva itu merupakan integral dari persamaan di atas atau persamaan D0 per V kalikan eksponensial min KEL kali T. dt itu diintegralkan. Nah, integrasi ini akan menghasilkan hubungan AUC dari 0 sampai tak hingga sama dengan D0 per V kalikan KEL atau AUC dari 0 sampai tak hingga sama dengan CP0 per KEL. D0 itu adalah dosis obat ya. Nah, kelemahan dari metode integral itu sebenarnya terletak pada pengambilan data-datanya, titik-titik datanya. Manakala proses samplingnya kurang dekat interval pengambilan datanya, maka integrasi tadi akan menghasilkan luas area yang mungkin itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, sehingga lebih lazim itu digunakan perhitungan area dengan metode trapesium. Nah, dengan metode trapesium tadi, titik-titik pengambilan data itu jika dihubungkan dengan sumbu X, itu akan menyerupai sebuah trapesium. Sehingga berlaku nanti luas area itu adalah jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2. Kemudian dijumlahkan dari trapesium 1, trapesium 2, trapesium 3, dan seterusnya itu dijumlahkan. Maka AUC dari 0 sampai tak hingga, 0 sampai T, dari 0 sampai T itu adalah CP ke N ditambah CP ke N-1 dikalikan T ke N dikurangi T N-1 bagi 2. Itu sebenarnya adalah rumus trapesium dari 0 sampai T ya. Kemudian untuk menghitung total luasnya, maka dari trapesium-trapesium tadi dijumlahkan luas areanya. Maka kita akan mendapatkan luas area dengan metode trapesium. Kita dapat juga menghitung clearance. Clearance didefinisikan sebagai laju eliminasi obat per konsentrasi obat dalam plasma, atau CL sama dengan min dd per dt per CP. Nah, karena min dd per dt itu tadi adalah KEL kali D, maka dapat diganti, sehingga CL sama dengan KEL kali D dibagi CP. Nah, karena D dibagi CP itu adalah volume distribusi, maka CL sama dengan KEL kali V. Clearance juga dapat dihitung berdasarkan AUC dengan metode integral, di mana CL sama dengan CP0 dibagi dengan AUC dari 0 sampai tak hingga. Apabila obat dalam bentuk garam, misalnya aminofilin yang merupakan garam dari teofilin dan etilendiamin, maka dosis yang diberikan sebenarnya adalah dosis obat bebas ditambah dengan asam atau basa konjugatnya. Jadi misalnya saya memberikan 100 mg aminofilin. Sebenarnya itu adalah campuran dari teofilin dan etilendiamin. Padahal yang berefek itu kan sebenarnya teofilinnya. Maka perlu dilakukan koreksi perhitungan dosis
dengan menambahkan faktor garam atau es. Contohnya, misalnya ada rumus CP0 sama dengan D0 per V. Karena obat diberikan dalam bentuk garam, maka CP0 sama dengan S kalikan D0 per V. Atau AUC dari 0 sampai tak hingga sama dengan D0 per V kali KEL. Nah, karena dalam bentuk garam, maka persamaannya menjadi AUC dari 0 sampai tak hingga sama dengan S kali D0 per V kalikan KEL. Berikut ini adalah sebuah contoh soal. Sebuah antibiotik diberikan kepada seorang pasien wanita 50 kg dengan dosis 20 mg per kilogram. Dilakukan pengambilan sampel darah dan penetapan kadar obat dalam darah pada waktu tertentu. Pada akhir penelitian, diperoleh data seperti pada tabel berikut. Ini pemberiannya melalui rute intravena ya. Hitunglah parameter farmakokinetika yang meliputi KEL, V, CP0, clearance, T setengah, AUC 0 sampai tak hingga dengan metode integral dan trapezoid. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis datanya. Yang pertama, ubahlah CP menjadi len CP. Kemudian lakukan analisis regresi linier. Di situ akan mendapatkan slope dan intercept, di mana slope adalah KEL. Slope dalam nilai mutlak adalah KEL. Kemudian CP0 adalah intercept. Lalu hitunglah volume distribusi sama dengan D0 per CP0, CL sama dengan KEL kali V, T setengah sama dengan len 2 per KEL, kemudian AUC 0 sampai tak hingga, ada yang metode integral, yaitu D0 per V kali KEL, di mana D0 adalah dosis, lalu metode trapezoid AUC 0 sampai tak hingga sama dengan sigma atau jumlah dari CP ke N ditambah CPN-1 dikalikan TN-1 per 2. Nanti tergantung jumlah trapesiumnya ada berapa. Itu dijumlahkan satu per satu. Selanjutnya ditambah dengan CP pada waktu sampling terakhir dibagi dengan KEL. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk jawaban dari pertanyaan nanti akan saya berikan pada video terpisah.